Ya, namanya juga karyawan. Jangan dulu ngomong, Mbak. Kita opening dulu. Selamat malam, guys. Selamat malam. Aduh, semalam. Gitu aja opening mau harus kayak gimana ya? Aduh, heboh tuh kan biar kayak podcast-podcast yang lain. Iya, ini kan udah ada heboh kan. Ya sih benar sih. Ganggu gitu. Emang. Tapi nggak tahu bakal masuk nggak ke mic-nya. Harusnya masuk. Mudah-mudahan. Jangan masuk anjir. Selamat malam. Sapa dulu atuh. Oh, sapa dulu kan udah dulu. Selamat malam, guys. Kembali lagi bersama kami di podcast namanya juga Bos Anjir, amin ya Allah. Kemarin suara Harley, sekarang Suara band, suara musik. Ganggu anjing. Cuman kebetulan suara bandnya tuh emang dari tempat kafenya, dari tempat restorannya, jadi kita nggak bisa komplain. Kebetulan ini bukan kafe ini diskotik. Oh, diskotik. Iya, parah. Bintang tamu kita itu nanti kita tanya bintang tamu walaupun dia pakai kerudung dia suka ngerokok, suka bukan. Sekarang ada bintang tamu? Oh, ada gitu? Ada gitu? Ada. Oh, ada. Aku coba mengkontak Sarah Azari tapi nggak bisa. Ya Ramadan ini juga nggak bisa. Ya mahal ya. Betul emang kita kan nggak ada duit. Kita sadar diri lah ya. Kita cuma ngebayarin makan doang. Apa yang mau diharapin kan gitu. Bagaimana gimana nih kabar? Kabar sih alhamdulillah baik. Cuman tadi pas main bola kagak berat banget. Dia emang main bola. Main bola dulu. Anjir. Buat berusaha buat produktif. Enggak, ini gabut. Emang nggak ada kerjaan sih. Itu pulang kerja atau hari ini libur? Nggak, libur. Gila, PNS banget. Anjir. Sabtu Minggu PNS. Cuman gaji di bawah rata-rata. Parah nih. Nggak ada. UMR. Katanya sih mau demo. Orang lain, aku mah enggak, karena aku tuh orangnya introvert. Aku jangan naksir sama cowok, naksir sama cowok ya gitu. Jangan gitu. Apa anjir? Jadi malam ini kita akan melanjutkan episode series membahas soal karyawan, dunia kerja, tentang drama percintaan. Anjir. Cuman kita disclaimer dulu, bintang tamu yang sekarang ini ya nggak ada percintaannya, walaupun sebenarnya dia sudah menikah, sudah punya anak 2 gitu. Kehidupannya ya kita bisa sebut hampir normal. Tapi kan mungkin ada yang bisa dibagi nih cerita-cerita di tempat kerjanya kayak gimana, pengalaman. Belum nikah. Siapa tahu dapat caranya, ilmunya gitu buat nge-treat ciwi-ciwi gitu. Ciwi yang punya hak minimal 2 cm. Dan untuk di episode pertama, untuk episode part kedua drama percintaan ini, kita mengadakan bintang tamu nih. Untuk pertama kalinya di podcast ini kita ada bintang tamu. Walaupun sebenarnya emang ngapain. Cuman gimana ya, kita juga biar orang-orang tahu kita teh, guys, kita teh ada yang memperhatikan. Podcast kita ada yang memperhatikan. Ya, kebetulan memang bintang tamu juga saya tanya waktu itu, saya undang saya nego dulu kan. Mau jadi bintang tamu lah, coba ke yang lain dulu, ke yang lain bisa berapa dulu kan gitu. Ya udah oke. Ke yang lain nggak mau. Oh ya. Iya. Tapi saya tanya kan nonton podcast kita enggak? Nah, salah nggak sih orang gitu? Nggak salah sih. Cuman kumanya Oke lah, tanpa berpanjang lagi. Kita datangkan bintang tamu. Langsung saja kita sambut. Iya, Wulandari. Silakan duduk. Lagi ya. Bener kan? Iya bener, enggak sini ya. Ya. Boleh. Ya, sekian dari kami seperti kami bertiga. Ya. Jadi sekian dari episode kali ini. Enggak. Coba Teh, perkenalkan terlebih dahulu. Interview ya. Iya emang. Kebanyakan podcast kayak gitu sih, interview sih. Ya, ini pada gitu.
Tapi biasanya sesudah memperkenalkan suka dibahas lebih dalam tentang dirinya gitu. Oh iya gitu. Enggak sih, aku terlalu berlebihan Jangan aja. digodain lakinya ada. Beruang ya. Maaf Mas. Coba kenalan dulu dong. Oke, hai guys. Asik. Udah ini belum? Udah masuk belum? Udah, Guys. udah in. Udah ini. Namanya Rini. Oke, cukup panggil Rini aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dekat sih lebih manggilnya ini. Ya gitu. Ini. Kan, boleh mau dipanggilnya Asep aja. Itu aku. Mana Asep? Garis-garis sih, mainnya Asep. Nggak ngeliat di belakang. Asik. Oh gitu, benar dulu ya. Iya dong, mau event gitu kan. Oh iya. Berarti dipanggilnya ini. Iya ini. Meskipun meskipun diundang ke podcast yang apa antah berantah ini tetap harus effort ya. Iya dong, harus. Terima kasih banyak Harus sekali gitu. Ekstra effort. Berarti dia adalah salah satu dari tamu pemangku sejarah kita berkembang. Iya benar. Terima kasih banyak. Sama-sama aku udah subscribe loh. Oh iya. Awal-awal kalian launching ini apa, si ini ngapain gitu kan, pas dilihat oh ini mah relate deh kayaknya gitu kan. Oh YouTube, oke subscribe. Karena aku nggak punya Spotify. Oh, sangat menjilat. Wow, sangat menjilat sekali gitu. Seperti kalau misalkan ini YouTube udah dimonetize, seperti mau minta ini jatah. Iya. Jangan panjang-panjang yuk. Jadi dipanggil ini. Karena ini itu awalnya kan namanya Rini Mulyani. Iya. Dulu tuh di nempel yang di Wah dia udah dimulainya udah dimulai dari tolong banget semua ini. Udah sampai. Sebenarnya udah lama banget dari tahu. Maaf kasih su. Oke. Udah salah nengtren nih. Itu tuh kan disingkat Rini M. Udah teman-teman namanya Rini gitu kan. Disingkat-singkat sih jadi Rini. Gitu. Biar lebih lucu gitu ya ini. Disingkat Rini gitu. Mbak Rini kan. Masih nggak lucu cina. Dia emang kayak gitu. Anyway, temen aku dari SMP. Dari SMP. Temen berapa tahun ya? SMP 2008 Cir. Jir. sampai 20 tahun. Ya. Sampai 2012. 17 tahun, sudah 17 tahun. Wah, kita kalau misalnya kita teman-teman SMP ngumpul sebenarnya ini kita udah kayak KPR rumah sebenarnya. 17 tahun. 17 tahun. Jadi rumah satu. Oh, emang. Harus sudah lunas harusnya. Harusnya. Udah lunas. Bentar lagi. Benar. Lagi. Kan cicilnya mantan kayak gitu. Biasanya kan 20 tahun ya. Oh iya. Iya benar. Yang paling maksimal kan 20 tahun. Iya betul. Kebetulan rumahnya kan ini guys. Udah, skip masalah itu ya. Gitu. Jadi melanjutkan dari episode kemarin ngebahas soal drama percintaan nih. Karena di episode kemarin tuh kita berbagi pengalaman pribadi atau pengalaman yang ada di sekitar tempat kerja kita soal percintaan yang ada di tempat kerja lah ya gitu. Betul. Nah sekarang buat Teh Imin sendiri ada nggak pengalaman cinta drama percintaan di tempat kerja yang bisa dibagiin atau kalau misalkan nggak punya pengalaman yang terlihat aja lah di tempat kerja ada nggak? Kalau aku pribadi sih kayak karena kenapa? Pertama ribet ya sih kalau misalkan ada Enggak sih guys. Dosa aja. Ya Allah, ini kan pertama kali. Ya sama saya juga. Orang diselingkuhi saya juga. Satu masuk. Ya, ribetnya tuh kenapa? Karena gini loh, yang namanya di kantor itu otomatis yang namanya bos itu cepet dibayar ya. Cepat. Oh gitu. Sama si ini, oh dibayar apa itu kalau misalkan punya materi itu punya cabang. Ya. Otomatis ini kalau di cabang ini ada Ya. cara nih ini. Oh iya. Biasanya selang istirahat tuh udah nyebar ke ruangan yang lain. Di sini itu bisa bicara gitu. Iya. kan. Emang di tempat kerja ada check and recheck? Ada check and recheck. Anjir, kalau tuh check and recheck tuh. Emang ada Second dicek. Acara gosip aja. Pengalaman deh nonton eta euy. Enggak tahu. Apa guys kok kayak Sumpah nggak tahu itu apa. ada acara gosip ya. di RCTI yang namanya check and recheck gitu. Oh sorry, kalau dulu kan tontonannya Doraemon. Wow. Aja nih. Wah, gitu lah. Ya ini tontonannya acara gosip kalian tuh cowok. Kebetulan kadang sambil nunggu acara tinju. Gitu. Terus Ya pokoknya gitu, kalau misalkan di kantor tuh kan nggak enaknya tuh berita sedikit pun munculnya tuh cepet gitu kan ya. Nyebar sana sini itu cepet gitu kan. Sekelas internet jaringan 5G juga kalah. woi, biasanya udah lebih cepat daripada kecepatan suara. Ya Wah. benar. Ibarat ini bisa bicara tuh benar gitu. Walaupun Benar. misalkan udah ditutup-tutupin rapat, tapi kan kalau namanya udah kelihatan dari gestur itu kan beda ya. Iya benar. Masih udah bisa ketemu. Tapi yang
Teteh paling inget, ini paling inget di tempat kerja ada gosip atau drama percintaan kayak gimana? Ada sih beberapa ya, karena kan aku juga tempat di beberapa kerja itu di beberapa tempat. Nah, selalu. Anjir. Nah, dari sini kita potong dulu. Emang kerja udah dari berapa lama? Udah berapa lama lah? Berarti. Lulus kuliah 2015, alhamdulillah belum dapat ijazah, udah langsung kerja. Wah. Ya ada lah Oh, itu iya. salah satu Provider. perusahaan ya. Itu Oh, iya, jadi terus? pasar biasa. Oh, iya. Karena kan Oh. kayaknya pendiam ya, Oh, jadi iya. kan cocok banget tuh dia. Wow. Ada yang Wow. pernah melakukan dia, tapi suaranya kayak preman. Nah, itu dia. Ayo. Terus, Tiket, kamu bisa preman. terus Ya, dari 2016 sudah kerja sampai sampai terakhir itu 2022. 2022. Oh iya. Kan ya tuh sudah hampir 3 tahun ya tuh sudah kerja. Oh iya. Gitu. Jadi udah berapa tempat berarti? Kita yang di call center. Terus, Terus pernah di bank juga jadi back office. Terus? balik ke mana asuransi pernah nih, masih asuransi. oh iya, terus. Nah, tapi dia penempatannya di bank juga. Oh, Dia paling lama hampir 2 tahun. Terus? di leasing. itu berapa lama? Terus di leasing berapa lama ya? Hampir setahun setengah karena korban COVID. Oh iya, terus. Terus Terakhir? terakhir sebelum resign itu di perbankan juga sih. Jadi Perbankan nggak juga? jauh-jauh dari perbankan. Oh, like, itu berarti 5 ya? Tapi kan yang waktu itu tukang pukul, Anjir. Bang pukul. Itu mah lebih ke ini sih, saya job itu. Iya benar. Itu mah mereka side job karena Side job. apa ya? Gitu. Lumayan. Oh, iya, benar. Lumayan. Sok, gitu. Benar. ada tukang pukul cewek kan kayak dia, bukan nyom ya, tapi udah Benar. langsung. Oh, berarti udah 5 tempat lah ya, berarti dari 2015 sampai 2022. 2022 bulan Juni apa Juli gitu aku terakhir. Nah, kita coba bahas dikit-dikit nih kayak misalnya dari yang tempat kerja pertama, hak percintaan apa yang dilihat dari lingkungan sekitar ini nih? Benar. Karena waktu itu di situ benar-benar sibuk kerja kayaknya. Sibuk kerja atau jadi introvert? Aku Sibuk kerja atau jadi introvert semua? enggak, jadi introvert juga enggak ya maksudnya gini loh. Oh iya, dari ianya non, hitungnya jauhnya. Dia mikirnya dia sampai di jalan. Soalnya karena di Cimahi mereka sudah patuh gitu kan, dari Anjir. situ kan jalan gitu. Sangat dekat sekali ya. Lumayan makanya sampai di jalan. Bukan waktu itu masih jemput sama Aduh. Siapa? Aduh. Siapa tuh? Saya. Oh iya. Siapa tuh? Tadi bere. Oh iya. Terus berarti dari Karena ada drama percintaan tuh pas kerjaan yang di asuransi itu, oh, yang lama itu. coba tanya jenis percintaan apa? Kan kalau aku ya, saya terima apa yang saya. Kalau aku ya, kalau aku di pengalaman tempat kerja aku ya, kan aku tuh buruh pabrik itu ini ngetawain pekerjaan orang, anjir. Jadi pas ngomong buruh pabrik orang jadi ingat burik kayak semuanya kayak oh burik itu buruh pabrik. Burik itu buruh pabrik, berarti kan buruknya asa jadi orang buka panu gitu. Ya Terus, kita kan? tahu burik itu kan di kulit ya. Terus kan? Orang pabrik tuh kan dari berbagai daerah ya, Betul. apalagi banyak perantau lah ya. Hmm. Benar-benar berbagai daerah tuh dengan banyak budaya masing-masing, sifatnya masing-masing. Sampai ada budaya pacaran sesama jenis. Hah? Serius? Ada. Tapi itu dia terang-terangan. Kalau untuk cowok sama cowok mah aku belum pernah dengar ya. Ya. Saya memang nggak, masih normal, aman. Terus Saya masih suka cewek-cewek, aman. apa sih yang disukain dari cewek sih? Apa sih yang disukain dari cewek? Itu menggambarkan banyak ya. Iya betul. Gitu. Udah lagi ini cuma jauh apa gitu. Nah, yang paling kelihatan tuh dan paling frontal untuk sampai di publikasi cewek sama cewek. Oh serius? Aslinya. Gue mau mendengar yang waktu cerita cowok sama cowok mah orang paham, tapi yang cewek sama cewek emang ada. Paham, cowok sama cowok. Iya. Iya. Gimana? Iya, dengerin. Sebuah perusahaan notabene yang banyak lingkungan perempuan. Laki-laki sedikit, nggak mungkin dong laki-lakinya nggak ada yang lama perempuan, bener nggak? Ya. Karena aku udah ke bawah pasti dong ada interaksi, bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya perempuan sama perempuan di tempat perempuan, kayaknya
memang harusnya besar kemungkinan, cuman kayak yang aneh tuh sih. Aneh. Aneh. Kalau Menurut logik, menurut akal pikiran aneh, tapi realitanya ada banyak. Sampai Apa? tahu nggak atau misalkan bakal kaget atau enggaknya, sampai ada grupnya perkumpulan orang-orang si ceweknya tuh suka sesama jenis gitu. Gara-gara itu tuh kalau misalnya kayak gitu tuh kan berarti katanya kayak ini ya kayak apa lengebet. Legebet. Nah, legebet ini Si pelangi. Si pelangi. Ya, nah, si legebet ini yang satunya perempuan normal, yang satu lagi rambutnya cepat nggak? Nanya. Kebanyakan mulet. Oh, mulai. Oh, harus ngikutin zaman. Oh, gitu. Ngikutin zaman mulet. Oh, gitu. Nah kalau pakai baju cowok ya, karena cowok mah kan emang tersetel banget pakaian cowok mah bisa dipakai sama cowok. Nah, yang satu kelihatan kayak cowok, kebentukan lah ya. Oh, iya. Yang satu lagi feminin. Nah, aku suka nanya ke mereka. Nah, Mumpung ada iklan bebasan. Nah, aku suka nanya kan, aku juga punya teman yang cewek itu yang suka sampai pacaran. Nah, nanya alasannya kenapa mau pacaran sama cewek lagi. Kebanyakan sih yang bilang tuh karena mereka udah terlalu sering disakitin sama cowok-cowoknya. Klasik ya? Alasan klasik sih sebenarnya. Nah, dari sana tuh jadi kayak udah gak percaya lagi sama cowok. Nah, kepikiran lah gimana kalau misalkan aku pacaran sama cewek lagi aja, rasanya gimana? Oh ternyata aman kata mereka tuh gitu. Tapi anehnya tuh gini loh, kalau misalkan nemuin gitu orang yang sama kayak gitu tuh gimana caranya gitu kan? Ya ada kan katanya mah Sampai friksi itu. ada satu waktu tuh dia curhat ke aku ya, gue pernah punya masalah sama si disebut cewek sama cewek gitu. Sama ceweknya, si ceweknya punya masalah sama si ceweknya anjing. Gimana ya gitu kalau yang Asli, asli. cewek pacaran sama si cewek gitu. Aneh kan? Nah, terus? Pokoknya aku sempat dicurhatin sama dia lah ya. Intinya dia punya masalah dan dia tuh punya kegelisahan, orangnya tuh hayang bahagia cina gitu kan. Aku kan nggak berani kalau ngomong langsung, apalagi kan cewek mah segimanapun juga dia cewek pasti apa pakai perasaan. Aku dalam hati sampai aku celotuk ke temen yang lain yang normal itu. Ini aku masih tarik bahagia aja hirupin lawan kodrat curang. Iya. Kamu nggak tahu aja film kodrat udah 2. Kamu udah film kodratnya 2. Oh berarti mungkin awalnya dari mereka sering curhat kali ya? Iya, biasa jadi gitu. Tapi temen orang kayak yang kayak gitu sering disakiti sama cewek sekarang main lotto. Mending bayar. Itu kan berarti. Jadi kalau nggak brengsek banget. Nah, Iya. kalau untuk si cewek yang tomboynya mah kayaknya bakal susah sih kalau buat diingetin-nya. Nah, kalau buat si cewek yang femininnya, yang Ada itu udah bisa. itu mah dia sadar, pernah curhat juga. Ya aku tahu aku tuh ngelakuin itu salah gitu. Aku tuh pengen kalau misalkan istrinya pengen tobat, tapi aku tuh masih gak tahu caranya kayak gimana dan masih nyaman sama si orang ini gitu. Ya, kalau dari sana ya aku gak bisa berkata-kata lagi, gak punya pengalaman kayak gimana gitu ya. Aku masih normal gitu. Oh iya gitu, benar. Terus? Aku masih normal ada abigo Ya, gitu. tapi kalau misalnya pas yang itu kan cewek sama cewek nih. Kalau yang cowok sama cowok yang di kantor, yang jadi chat perempuan lagi jenggotan lagi jalan. Tiba-tiba gitu jenggot pas lagi deketin Nova. Geli. Aku juga dari minjal dari Allah. Aku kalau digituin ya, kalau kebetulan lagi pegang kunci Inggris, Iya asli. Lumayan ini lumayan. Gua mah cuman ini doang, bukan beneran. Lumayan gitu kan. Terus kalau misalnya tadi kan di asuransi berarti yang mulai apa? Lihat anak. Itu tuh teman dekat sendiri. Dibilang dekat enggak ya? Terus? Dulu tuh kalau misalnya zaman kerja ya, kalau aku ya lempeng-lempeng aja kerja pulang. Oh iya, orangnya tenggo-tenggo gitu lah ya. Ngapain gitu kan perusahaannya jadi segitu-gitu aja gitu kan. Ngapain ya segitu lama-lama. Nah, tapi itu teman kantor sama teman kantor lagi atau teman kantor sama orang luar? Teman kantor sama teman kantor. Gitu. Cuman ya mereka gitu nutup-nutupin awalnya, tapi kan gestur nggak bisa ditutupin iya kan. iya betul. Tetap kelihatan ya. Gini-gini juga kan udah kelihatan. Nah emang suami anda kalau kerja waktu itu dinas keluar nggak tahu kumpul sama laki kumpulnya?
Nggak percaya ya? Ya iyalah kalau kumpul sama cewek Ya, ya. nggak salah dong, nggak salah Iya. dong. Tapi kan mungkin itu membangun relasi doang ya. Aduh parah. Nggak ikutan itu mah serius mah. Ampura. Aduh, parah. Ini akhirnya stand-up. Coba kalau ada di sini nih bro nih. Aduh. Ikutan nih. Terus berarti cuma di asuransi doang. Kok pengalaman teman-teman kampus kah? Yang sekarang mungkin masih kontak itu, ada nggak sih pengalaman yang ibaratkan cerita masalah dia di kantor sama cowoknya gimana lah? Atau mungkin sahabat dekat kamu? Nah, gitu dong. Ini mah, Ya, biasanya ya sahabat dekat udah dibeja-beja kakak bahuran ya. Nah, Iya. gitu alasan itu. Ngomong kau tahu sampai bikin vandalis gitu. Aku asik. tahu banget ini siapa? Mana ya? Makanya dia kan nggak mau kan? Iya, bener. Ceritanya gitu terus. Ya ada, pasti ada gitu kalau misalnya dengar-dengar ya. Ibarat yang sama laki orang ada. Wah, itu malah benar. Asli. Orang mempersamakan lah pemikiran dasar web gimana? Bener gak? Kelak kumaha. Bener gak? Gimana? Besok yang CS kamu kan? Besok yang CS kamu main bareng kan? Kamu kan kasih CS. Wah, Ya, nggak ya, boleh. sebenarnya sama tapi dengan kasus yang berbeda. Iya, betul kan. Dengan kasus yang berbeda. Terus. Digeruduk sama bininya pernah gitu kan, nggak masuk ke kantor juga sih, yang udah nggak bisa masuk ke kantor ya keamanan ya ikut turun kan gitu. Makanya dikenain. Mumpung banget. Jangan. Aku tuh ini tuh lagi outfit aku tuh soft boy ya. Nah, Cowok yang lembut, cowok yang baik ini hasil dia. tidak ada soft boy. Ada yang soft drink. Waduh. Masuk. Yang paling aneh menurut kamu, cerita teman-teman kamu sekitar yang paling aneh. Tapi sebelum masuk ke sana ya, di tempat kerja manapun kayaknya udah jadi sebuah normalisasi saja sih, kayak pacaran. Padahal udah punya pasangan, udah punya rumah tangga, tapi punya simpanan di tempat kerja. Kenapa Oh, alhamdulillah nggak pernah sekarang. Kenapa coba? Karena apa? Bukan aduin, di tempat kerja dui ada nggak kayak gitu? Ada. Alhamdulillah. Aman ya? Soalnya ceweknya dikit aja. Dia udah ketahuan sih ini sama sini udah. Wah, siapa tahu cowok sama cowok. Aduh. Nah, itu yang nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Terus Ada yang kayak gitu tuh sebenarnya. yang paling aneh menurut ini Paling aneh apa ya? Ya itu sih udah punya, Itu. ya udah punya pasangan, udah menikah gitu kan, tapi di kantor masih tetap terpesona sama yang lain. Nah, tadi barusan kan Teteh nge-spill alasannya kan. Nah, kata Teteh biasanya kira-kira alasannya apa? kamu sih alasannya? Coba tebak kenapa? Kayak nyaman doang sih. Ada. Jadi lebih banyak waktu sama orang itu daripada sama suaminya atau sama istrinya. Dua-duanya benar. Pertama nyaman, terus yang kedua banyak waktu yang bisa dia isi di kantor gitu. Nah, sedangkan kan kita dari 9 jam di kantor. Kan dia jarang ya yang 8 jam. Hitungannya kan 9 jam di kantor. Tidur katakanlah tidur 7 jam. Iya. Berarti udah 18 berarti 6 jam. 6 jam? Sama pasangan 6 jam doang. 6 jam ya? 6 jamnya dibagi dua dia tetap pakai jemput Iya. kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan di kantor itu, kalau menurut aku ya, kenapa banyak yang selingkuh? Kayak istilahnya kayak gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu nggak sih kalau misalnya udah nikah Iya gitu kan? Tapi itu sering banyak yang ketahuan nggak? Ya kalau yang namanya waktu, yang namanya Iya bahagia sih, bener sih. ditutup-tutupin pasti ketahuan Bakal gitu dengan ketahuan ya. ketahuannya sendiri. Atau misalkan ada yang cepuin kan? Iya, benar. Cepuin 9 8 Jauh cepuin. terus masih mau bilang lagi ini pembahasan yang menarik lagi atau kita lagi ya jangan lah ya udah terus Ini kemana ya? tadi tadi yang perselingkuhan Iya, itu karena banyak waktu ya quality time sama si selingkuh itu mungkin jauh lebih banyak kan waktunya. Terus mungkin karena dikasih makan, diperhatiin, dikirimin makanan ini itu, kasihan enggak? Iya sih. Nah, itu Pasti makanya. sih. Apalagi cewek-cewek yang masih labil, Iya, benar-benar. usia masih Neng parah di sepi sama sini tadi lagi cerita ya parah banget dia. enggak apa gue Jadi ngerasanya tuh, oh pasangan aku di rumah Gak bisa kayak gini. nggak bisa kayak gini, ketambah banyak berantemnya. Iya. Ini orang lain tiba-tiba bisa bikin nyaman gini. itulah tipu daya setan Nah, itu ujian rumah tangga. Waduh.
bikin aku jadi ular tangga. Tapi berarti istilah kayak orang yang setia bakal kalah sama orang yang selalu ada teh. Bener ya? Bener, orang yang selalu ada dan duit yang selalu ada. Waduh. Bukan gosip itu fakta. Oh, iya. Gosip itu kan fakta yang benar. Bener. Tapi bener nggak sih kalau misalnya dia menspekulasi aku ya, kebanyakan yang mulai tebar pesona duluan perempuan mulai tebar pesona duluan anjir. Belibet aja. Perempuan kan? Ya, rata-rata perempuan. Karena atau bedanya laki-laki mah tebar pesona aja udah kaum pesertanya gitu ya. Ya. Gitu. Yang duluan tebar. Ada yang Mungkin bisa dibilangnya yang tebar pesona duluan cewek. Tapi yang kadang ngerasa kegeeran sampai melakukan aksi awal untuk mendekati cowok. emang ya kan perempuan mah tebar pesona kayak ngelempar umpan kan. Terus yang baper cewek. Hah? Yang baper duluan cewek. Apa Justru yang baper duluan cowok. biasanya Cowok biasanya. Ya. Aku cewek. cewek mah kalau Karena kan- cowoknya yang tebar pesona anjir. Cewek mah kan biasanya tebar pesona pun masih ada rasa insecure kan. Itu udah kayak lahiriah cewek lah ya. Cowok, lahiriah cowok, mau sejelek apapun cowoknya, kadang dia tuh berasa lebih ganteng dari siapapun anjir. Enggak. Sok aku anjir. Enggak. Gak boleh kayak gitu, ngaku aja. Enggak. Mau ditanyain. Sok tadi, aku mah disekal sama dia, sok we. Jika nu kasep we, duit dia terbun tuh kasep itu. Tapi kan Sok, tapi setidaknya kan kalau cowok depan cermin sok. Anjing. Nanti Saya juga jadi Niko lagi. Ya enggak. Bukan gitu lagi. Pas ngaca dia suratnya kasep dah. Ya, gitu kan. Langsung terletak Iya, lagi lihat cermin terus lihat misalkan video atau fotonya Jeffrey Nicole gitu ya, misalkan Jeffrey Nicole gitu. Oh, ternyata Jeffrey Nicole teh ganteng, sudah orang hungkul gitu. Emang ini kalau Saputra jadi orang kan dengan sa. Yang negara Jadi Saputra. iya lanjut kan kalau saya jawab tuh nih. Dan dengan aku menurut ibu aku kalau Jadi jika nama itu aku waktu itu pernah bilang ke si mama aku sama si Niko Saputra gantengan siapa? Ya mas gantengan kamu. Soalnya ibu aku mau tidur aku teror terus kan. Mas gantengan siapa? Mas gantengan siapa Ji? Iya udah gantengan kamu udah. Udah mau tidur. Nah, aku juga sama. Hari Abi kasepan kena Abi atau Iqbal Ramadan. Ya kalau kasepan kena mana tuh? Nah, gering ya mama mah apa Iqbal Ramadan tuh. Bagus. Coba mau hafal. Bagus. Terus gimana nyanyi? Oh. Iya anjir. Kau bukan lagi. Jadi debt collector ya. Si Iqbalnya pakai tas ini, tas kulit. Pada tak assalamualaikum. Terus Makanya. Terus Nyampe mana tadi? tinggal lagi doang. Nah itu berarti apa kayak friksi duluan kan cewek. Yang apa yang Rasa kegeeran cowok. Tapi pernah nggak ada punya temen cowok yang dia tebar pesona duluan gitu? Ada pasti ada sih. Mana ke saya gimana? Oh emang iya gitu? Iya. Kayaknya nggak tebar pesona dia mencari perhatian kayaknya. Kayak enggak. Hey, Mas lagi sama anaknya dia dulu saya. Biar anteng. Soalnya di tempat orang juga kebanyakan yang dia sampein kalau kerja lingkungan. Ini sih yang tempat kerja pertama, kedua itu ada ceweknya, ada lumayan banyak lah, tapi nggak terlalu ini. Tapi kalau udah mulai dari yang sekarang dan yang sebelumnya mah kebanyakan cowok, jadi buat kita mah ngelihat perempuan ya atau bedanya udah ada rasa pingin memikat, tapi kan maksudnya ini bukan usaha lah ya, karena notabene beberapa perempuan di lingkungan banyak cowok kan pasti udah ada yang gitu loh. Tapi di kantor orangnya ada aja orang nekat ya. Ini pengalaman lah. Dia mah si teman aku ini sama istrinya tuh satu tempat kerja dan nikah, orang udah pada tahu. Diskusi. Tidak bagian tuh. Masih menggodain aja. Masih apa? Masih menggodain. Nah, ini ke istri. Nah, ini Istrinya masih ada. Untungnya emang istrinya orangnya baik gitu. Jadi kan mungkin kalau aku lihat mah si suaminya mereka rasanya ngeliatnya mah kan namanya anak-anak cowoknya. Jadi ya sok di bawa pembicaraan dulu gini. Padahal kan istrinya mah ya emang baik aja, hafal aja gitu. Dan aku juga ngerasa namanya istrinya mah deh bagus kata aku teh. Pokoknya namanya cowok mah kan namanya disekol sama temen cowok lagi kan. paham. Oh, suka ribut gitu kan.
itu kan di kantor tuh kayak ngajarin anak-anaknya ya. Emang boleh ya satu perusahaan? Boleh sebenarnya boleh. Yang kalau 2 tempat kemarin, dan 2 3 tempat kemarin itu sebenarnya boleh. Yang penting itu kerjaan. Ya, Gitu. kalau biasanya instansi, terus F&B, terus retail, kebanyakan sih jangan ya, yang satu tempat kerja. Tapi kalau kayak pabrik, kayak itu, nggak apa-apa sih. Ya aku juga ada yang satu tempat kerja, satu shift, satu ruangan. Ada. Ya aku juga. Tapi kalau misalkan mau restoran gimana ya? Nah itu kan aku Makanya. bilang nih, dia pernah bilang cerita nih, ternyata kan satu shift, satu divisi, satu ruangan. Ketika si istrinya, bukan si istrinya, ketika si suaminya ini kan, kadang-kadang dia montir. Ketika dia mau apa kan ada namanya operatornya kebanyakan perempuan. Kadang-kadang kamu operatornya nih, terus aku suruh si istrinya dia nih, tolong nih sama si Novanto nih saatnya perempuan anjing. Siap. Nah, misalnya kamu minta tolong sama si Novanto nih, apa dulu nih saatnya. Berarti dia yang beri kamu nih, orang itu dijawab lagi. Ya. Aura membunuhnya tuh nyampe gitu. Jadi pas ngoprek mesinnya, curang teh di teror kieu. Saya kangen. Langsung otaknya tuh visioner. Ih, orang balik jika mau disambut kayak gitu. Jika orang mau diberes sama ya, Pak. Pas beres apa pulang kerja teh bukan cowoknya yang bawa motor, istrinya yang bawa motor. Udah anjing. Terus marah-marah. Kaki mau masuk ke rumah, ke pintu, ya asa masuk ke dunia lain gitu. Belum. Aman? Udah. Masuk ke dalamnya. Aduh. Sama yang gini. Udah nanti mau bacanya tapi enaknya doang. Coba lagi gue gitu. Iya. Tapi uniknya kan kalau yang kayak gitu mah, misalkan untuk kayak dunia gaib banyak pasti pakai bacaan ayat kursi kayak gitu ya, yang ada di Quran lah. Kalau masuk ke rumah mah bukan untuk mengatasi itu tuh, bukan kayak doa-doa kayak gitu. Apa dong? Yang oke gajian dari Master Round gitu. Itu Boba. Oh, nggak saja dong. Iya. gak minyak kan, bukan minyak ya. Boba, cukup boba dan seblak. Seblak, benar. Karena nasi padang. Ini mah personality oi. Iya dong, harus. Ya, kok aku mah nggak pernah kayak gitu sama pasangan aku mah. Alhamdulillah. Enggak, aku mah nggak pernah bawain apa-apa, tapi tiba-tiba dari rumah, ayo dia keluar yuk. Cari aman. Ini mau keluar. Kalau mau keluar kan happy di luar, jadi ketawa aman. Kalau di rumah kan di dalam makan, beres makan, happy di rumah tidur kan. Pas mau tidur teh gini, langsung diselimutin. Kan ngoprek di bawah mesin setan tinggal ikut balik di punggungan. Coy. Ini sama balik kayaknya bukan Asli. Nah, betul kan? Si ini teh suaminya kan dulunya sempat satu teman kerja ya. Beda. Itu udah bagian Apa? Suami duanya? Saya yang pertama dulu. dulu. Cuma Ada. Aduh. kan nikahnya 2022 kayaknya. 2021, Bes. Gitu. 2021 aku nikah. Ciri orang amnesia kieu. Anjir. Terus. Dulu ingat kan waktu zaman Covid itu kan? Nah, zaman Covid itu 2019, tapi enggak sih, aku masuk situ 2019. 2019 itu kita Oh, yang kamu katanya sebelum nikah ribut dulu. Aduh. atulah. Ini kan apa lagi yang Oh iya. Nah, Oh, yang katanya kamu sama temen kamu curhat gitu. lagi. Apa sih CS ya? Si CS ya itu. Wih, Prime. Terus? Iya, 2019 aku masuk itu tuh masih kemitraan. Yang namanya kemitraan itu di sana tuh 6 bulan. 6 bulan kalau misalnya bagus diperpanjang jadi PKWT. Nah ini aku jadi PKWT. Itu nilainya dari apa? Dari output pendapatan atau dari Kalau aku kan operasional. Kalau di operasional di back office itu kita kan ngebantu pencairan ya, pencairan, bantu collection gitu kan. Operasional kantor yang mungkin dari KPI. Berarti tapi maksudnya bukan untuk absen kan? Enggak sih, kalau absen aman karena sama-sama Cimahi nih. Aman nggak pernah ada telat-telat. Jadi bisa naik nih PKWT. Ya. Naik PKWT nggak lama COVID datang, jebret, nah kelar. Oh. Aku keluar November,
Tapi si CS kamu itu masih apa? Dia kan udah karyawan tetap. Oh, ya, tetap ya. Yang mitra, yang ngajar duluan mitra, baru PKWT. Ah itu mendingan sama suami kamu tuh enak Kalau apa? suami aku beda, dia masuk pas aku keluar. Aku keluar November, suami aku masuk Januari. Oh, Jadi kita di satu perusahaan tapi beda. beda ini. Aku salah berarti. Beda masa ya. Itu salah ini itu salah kita senioran. Bentar listernya. Iya, alumni. Terus. Jadi kalau misalkan dia ngebahas masalah kerjaan aku kan gitu kan. Oh, ya udah paham. Kerjanya, gitu kan. Orang-orangnya pun waktu di awal-awal tuh masih sama gitu sih orang-orangnya teh. Tahu nggak? Jadi temen gila gitu kan di rumah. Pulang kantor teh ada berita apa nih? Oh, gitu. Gini. Oh iya, apa iya? Gua aja masih sama dulu ya. Iya, gimana masih sama kan? Kalau sekarang kan udah beda-beda orang ya. Nggak begitu nggak sama orang-orangnya. Orang yang dulu kayaknya yang bertahan cuma beberapa orang sih. Ya sih. Cuman ini mah tahu gambarannya doang ya. Karena pernah kerja di sana. Betul. Tapi kebiasaannya pernah ini nggak pernah bawa masalah ke rumah nggak suaminya? Nggak pernah sih kalau suami aku mah. Oh, biasanya bawa masalah rumah ke kantor ya? Nggak juga, dia mah lempeng-lempeng aja. Tapi ada. Iya, yang pertama suami kamu mah bawa masalah rumah ke tongkrongan. Kan anaknya juga sama aku. Enggak, kamu nggak tahu aja. Mungkin itu enggak, tapi masalah rumah tangga orang lain dimasukin ke kita. Rumah kayak aku. Asli Jadi gosip dari kibah. Terus. Tapi pernah loh ya, dulu tuh zaman aku masih kerja di sini ya, tapi beda cabang sih. Kan bener kan kata aku cerita apa? Walaupun beda cabang, gosip itu cepet gitu. Iya. Ada yang pernah katanya pacaran tapi diam-diam, bilangnya enggak, tapi tetap aja. Iya, kelihatan. Sampai ada gosip katanya mau nikah, tapi sampai sekarang nggak ada. Mau kan? Tapi sampai sekarang masih itu. Katanya sih masih, tapi nggak tahu juga ya. Udah nggak pernah kontak lagi. Kalau CS kamu ceritanya apa? CS, iya itu. Kalau CS kamu yang kita udah nggak mau, coba ceritain dulu gimana? Izin dulu kali sama yang punya. Oh salah. Kita perumpamakan si A gitu. Oke. Si A ini teh kerja di salah satu perusahaan fashion. Wow. Ini manekin. Iya. Harus banget kayak gitu manekin. Oh iya, ayo manekin yang gitu terus. Botak. Parah sih ini. Terus. Iya, jadi Itu ya, kan kita cerita orang ya, kita mah. Kan ada istilah kayak gini. Gibah itu adalah kenikmatan bersosialisasi. Iya makanya. Ya. Nah, kita malah lagi cerita. Ampura ini masih ini ya Allah, ampura. Wah, ini terus gimana ceritanya sih? Kalau kemana ya? Yang aman. Udah cerita dia kan aman semua ya. Terus. Yang mana ya? Yang mana? Dia tuh ada salah satu rekan kerjanya lah ya. Kita bilang rekan kerjanya yang suka sama dia. Tapi Udah kayak gitu. Ya, tapi dianya gak begitu cocok nih sama si cowok ini. Oh iya. Iya. Emang dia cocoknya sama siapa sih? Kalau tahu. Untuk mancing-mancingnya, tak kan Emang kan? tipenya apa sih Maghrib? Tipe tinggi. Tipenya yang tinggi, ya lebih tinggi dari dia. Oh gitu. Ya, Wah masuk wanita dong yang ini. soleha. Wah masuk banget. Terus soleha sih? Ya itu mah ya doain kita ya, Oh, gitu, iya. yang baik yang bisa ngertiin. Mau dikenalin nggak? Boleh. Berat. Jadi kasih tahu dong, kan beda orang ini mau ngomongin orang lain. Ah, iya. Lanjut gak nih? Iya, ada direkturnya tuh liatin. Langsung ngomong gini, giring, tong, terus. Ya tapi dianya nggak apa ya, kayaknya kurang cocok nih sama Tapi yang berarti yang ini. bersih duluan si cowoknya. Gimana ya, si temen aku ini tuh ngerasa dia tuh si cowok itu tuh kayak gimana ya aku ngejelasinnya? Red flag gitu. Enggak sih kalau bilang red flag enggak. Emang ya. red flag sama green flag apa sih bedanya? Beda warna sih. Beda warna doang. Beda warna, beda kegunaan. Bener kan? Benar, beda fungsi. Terus.
ya ngerti nggak sih kayak yang sefrekuensi gitu. Teman CS kamu senengnya basket, tapi si cowoknya senengnya wayang. Ya. Bisa aja Sama kita ke basket aja sama bola gitu, wayang, ya ibarat kayak gitulah gitu. Terus Ya jadi secara perlahan mundur gitu kan, walaupun dicoba nih buat deket tetap aja yang namanya dipaksain mah nggak salah hati mah nggak dari saya maksa gitu kan. emang dia senengnya sama kayak gimana sih? Asik. Ya kan dari orang yang tinggi nih, dia mah tipe-tipenya tipe yang tinggi. Tapi biasanya kan kriteria itu menyesuaikan kan. Saya waktu terakhir ditanya, kamu misalnya main tinggi, enggak juga ngomong dia gitu. Ya senengnya lebih tinggi dari dia lah. Tapi biasanya ke kesananya mah lebih ke kompromi sih. Benar. Bener bisa jadi sih. Ya kan misalkan dia pengennya yang tinggi tapi ternyata si cowoknya agak pendek gitu. Tapi ternyata kaya dan ganteng nggak apa-apa. Aja kan. Yang penting kaya. Iya. Emang kalau segimana punya standar juga pasti ada titik di mana dia harus berkompromi gitu. Mana sebenarnya yang penting ini emang bisa kita belanja baju Pak 260.000. Ya kan gini, katanya dia nih. Oh iya. Tapi kan Baik teh kasirna, mohon teh mabuk. Maksudnya Bapak 250.000 terus kia. Dia dong. Keluar mau hati, jabatina teken anjing. Jauh. Terus. Ya gitu nggak cocok. Ya udah. Gimana pun kalau misalkan dipaksain kan nggak enak ya. Iya sih. Soalnya kalau waktu aku mau dijodohin teh pengen yang mukanya kayak apa? Yang kayak Korea gitu. Ya aku bikin dikenain sama HRS. HRS apa? Kenapa tracing buatan Korea? Aduh. Kenapa tracing buatan Korea? Belum sarwa Korea lagi. Jika tuh udah orang. Lah tuh kepanasan. Jadi teh malam. Oh gitu teh malam aja. Malam udah dulu aja gelap. Oke guys. Saya sama podcast dari kemarin banyak teman-teman yang mengatakan bahwa saya juga semaghrib anjing. Tapi kabar orang kemarin komen kia tuh kecil tuh respect podcastnya mandi heula banget sesuai banget heula. Wah ya kita baca di komenan nih. Wah buat kamu Nanang sama Jikri. Tapi kan itu bisa jadi gini. Oh, kenalnya saya burung hantu gitu. Burung hantu. Cuma beri lain. Oh gitu. Kalau berarti cerita dari lingkungan lo yang dirasain ya. Dari diri sendiri mah enggak. Ya, karena aku orangnya lempeng. Oh gitu. Nggak mau yang Iya, nanya. Sebelum sama soalnya pacaran sama siapa sih? sama orang. Oh iya, tahu. Oh iya, sebelum itu berapa tahun sih? Gak mungkin dong sama AI. Iya sih. Gak apa-apa. Sepertinya teh ini bakal pulang menyesal. Udah. Aku nggak mau lagi kenal sama kamu. Gitu sih. Berarti cinta yang cukup biasa. Karena aku orangnya nggak mau yang ribet ya kalau masalah di tempat kerja mah. Orang yang pacaran tempat kerja tuh pas jadiannya pasti booming, lagi marahan kelihatan, pas putusnya juga apa lagi. Gitu? Iya Ya benar nggak bisa jaga sikap, mereka nggak bisa mempersonalitas kan. Benar sih. apalagi aku mah orangnya nyablak kan ya apa adanya gitu kalau misalnya. Oh langsung kok nyeblak langsung level berapa nih kayak gitu ya? Nyeblak tulang gitu kan. Iya. Ayo tuh. Mari ngecek tulang gitu. Mana teh? Borok aja. Sebetulnya terang-terangan langsung pakai tulang ini. Kesegakan. Padahal tulangnya leutik. Oh, kalau cerita-cerita cinta teteh ini asik. Teteh. Berarti sama gimana nyebutnya ya? Bersama ini udah berapa kali pacaran?
Nggak ngitung ya, Eda. Oh, mantan anjir. Sobe. Sobe. Jangan Jangan oh. Tapi kalau mau oke, kumaha? Ya itu Berapa? apa itu? Ya, berarti kalau dihitung berapa berarti? Sebutin aja nggak apa-apa. Itu berapa sih? Berapa? Itu udah nggak ngitung. Gimana tuh? Anda mau mikir mau hajitnya. Dipelototin, tolong. Tapi kan setidaknya mantan terbaik ya suami Anda gitu kan. Iya mah dah. Kamu bohong. Terus. Udah berapa kali pacaran berarti? Berapa ya? Nggak dipelototin. Terus Takut dipelototin. Takut. Bapak. Berapa lama ya? Jangan ya sih, jangan. Bukan berapa lama? Udah berapa kali? Berapa ya? Kata kelima ya? Oh iya, aku cuma 2. Iya kan, di rumah kan nggak tahu waktu zaman SMA kan kita lost kontak kan? Iya. Iya, waktu zaman SMA. Oh, berarti cuma 5. Ya, kata kelima kan nggak? Lupa lagi. Halus, bagus, nggak banyak mantan, Tapi nggak nggak pecicilan. Apa? Pokoknya namanya kerja tenggung, nggak usah mikirin aneh-aneh. Halus. Kemarin yang udah standar TikTok salah, pada ini tai. Sabar. Ya ibu rumah tangga ya. Sabar. Berapa menit sekarang? Biar aman lah. Siapa lagi? Mungkin 2 menit aja. Mulai masuk ke akhir-akhir ya. Iya. Kan aku tuh masih jomblo nih, belum nikah. Coba dong Jangan sedikit. disebut namanya. Oh ya, kan Nur. Hah? Nur mah kan yang tahu. Iya, betul. Coba deh sedikit tips. Ini ada tips begini, ini kan ada teman aku cari cowok. Tinggi. Coba hadir ya. Tinggi lah. Tinggi. Terus Ini mirip ya? ya Mirip nggak? parah. Tapi ya agak cringe sebenarnya. Di tempat kerja ada yang pernah bilang, Man, itu si A ya, si A ada yang naksir sama kamu. Katanya kamu tuh kayak apa? Jeblok. Bukan yang artis Korea teh. Lee Min Ho aja gitu. Anjir kata gue tanya. Mana? Apa? Gimana? Ada artis Lee Min Ho yang biasa main film kan? Gimana kan? Lee Min Ho bukan. Aku barusan mau bilang Kim Jong Un. Itu Kim Jong Un. Lihat, sok tinggi udah ya. Bukan kayak Jimin, bener gak? Iya. Jimin tuh Kayak Jimin. Jimin tuh yang mana? Coba jelaskan. Pura-pura nggak Jimin kedengeran. yang mana? Ya, Jimin yang mana? tinggi udah bukan kayak Jimin. Bener ya? Jimin mah untungnya nggak tongo saya. Horor aja. Aku sendiri saya mah. Apa sadar sendiri katanya. Saya sendiri saya mah. Coba dong sedikit tips dari Teh ini buat saya yang jomblo harus dari pasangan tuh kayak gimana? Ini generasi sekarang dia kan Gen Z nya. Umur berapa nih? Gen Z 27, 98, Gen Z senior awal-awal. Anjir, ada angkatannya Gen Z awal-awal. Anak buah kamu tuh Gen apa? Oh bener Gen Alpha itu. Siapa kata dia? So akrab juga. Apa nih? Apa nih yang bisa dikasih? Tipsnya apa ya? Pokoknya mencari. Atau mungkin Teteh sebagai cewek pengennya tuh untuk mewakili para kaum cewek gitu ya, pengen dapat pasangan atau cowok tuh yang kayak gimana? Oke, ini mah aku ngasih masukan. Kalau dulu bisa mah aja. jangan yang mainstream kalau bisa. Kasih masukan dulu aja, cari cewek tuh jangan yang neko-neko. Karena sekarang mah banyak kan cewek yang neko-neko kalau aku lihatnya ya gitu, apalagi Sorry, lagunya ke bawah sorry. Terus. apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan ya lebih mengutamakan penampilan fisik dulu dibandingkan dengan minat. Ingatlah adat di atas ilmu. Anjir. Wow. Iya bener gak sih sekarang tuh agak susah gitu kan nyari yang berilmu dan beradab. Ya. Agak susah sih sekarang mah ya. Terus. Oh iya. Biarin aja dulu. Iya. Ya. Kalau misalkan aku
aku sebagai cewek pengennya nyari yang kayak gimana? Pengennya nyari yang nggak macam-macam juga sih, yang Gak macam-macam tuh contohnya kayak gimana? Kayak yang apa tiba-tiba kayang di tengah jalan kayak gitu enggak kan? Oh gitu ya, tiba-tiba saya nih dong kayak gitu juga dong. terus tapi maksudnya yang macam-macam tuh yang kayak tadi kita obrolin gitu kan. Oh, ya. Tiba-tiba di rumahnya baik-baik aja tapi ternyata di luar dianya yang aneh. mungkin lebih tepatnya lah istilahnya problematik Iya, sabar. maaf terus Nah, banyak kan yang kayak gitu dulu baik-baik aja. Film-film juga kan udah banyak yang apa kan yang kayak gitu. Yang kemarin kan filmnya Sidarius juga kan gitu, dia baik-baik aja di rumahnya kan. Gitu, yang nggak macam-macam, terus yang nggak patriarki. patriarki itu gimana sih maksudnya? Ya maksudnya pernah dengar gak sih istilah suami patriarki? Yang Aku tahunya suami patriotki. Nah, patriarki itu. patriarki itu apa ya, aku menjabarkannya ya udah suami tugas di rumah tugas istri, tapi kan nggak kayak gitu. Sekarang tuh udah banyak suami yang melek kalau tugas di rumah itu tugas bareng-bareng, tugas cuma hamil dan melahirkan dan menyusui. Itu sebenarnya adalah tugas istri gitu. Nah, pengen kayak gitu. Tapi alhamdulillah suami aku mana ya nurut apa kata aku. Masa sih? Bukannya kata sering marah-marah ya? Iya, karena takut dimarahin. Ya, tapi kalau ngomong patriarki ya, ini kan ada buat aku mah ada menarik. Asik. Kan ketarik. Saya tuh. Kan gininya menarik, oh ditarik aku tuh. Tua. Ada menarik karena definisinya patriarki buat aku mas sebenarnya sekarang itu salah penjabaran. Tapi gimana? Sebenarnya kok buat aku mah gini, namanya budaya patriarki yang mungkin yang tersebar sekarang itu seolah-olah bahwa semua tugas rumah itu dipegangnya sama perempuan. Menjadi suatu keberatan lah ibaratkan. Cuman kalau misalnya kita bisa perbandingin ilmu patriarki sama di Islam, sebenarnya memang tugas yang istri mama tadi hamil, melahirkan, menyusui, betul gak? Di rumah itu tugas bareng-bareng, betul gak? Nah, Ngurus anak juga bareng-bareng. betul. Nah, tapi kan notabene-nya apa? Kalau buat aku mah sumber pahala istri kan salah satunya dari situ. Fitrahnya perempuan. Betul, masa gitu. Jadi bukan dalam artian mewajibkan perempuan semua ngurus rumah, suaminya diem aja, enggak. Tapi maksudnya lebih ke kerjasama. Karena notabene ada yang ya sekarang begini nih dalam artian itu tugas perempuannya cuma hamil menyusui sama melahirkan, terus di rumah ujungnya kan mending kok nyawa pembantu kadang yang ngurus anaknya kolot. Nah, mungkin ada banyak fenomena kayak gini kan sekarang, apalagi di TikTok kan, kayak misalkan si cowok tuh si suaminya tuh pengen lihat si istrinya bisa masak atau bisa ngurusin yang skill buat survive lah selain beres-beres rumah kayak gitu, kayak ya minimalnya kayak bisa masak atau mungkin ngangkat galon sendiri gitu ya. Nah, kata si cewek-cewek yang standar TikTok ini bilangnya itu tuh ini Standar TikTok. Emang aja emang gitu ya. Oh iya. kan bilangnya tuh kayak lu tuh nyari pasangan tuh nyari istri teh buat dijadiin istri atau jadiin pembantu katanya gitu. Nah, kalau menurut Teteh, sudut pandang Teteh kayak gitu tuh gimana? Ya balik lagi sih sebenarnya emang gimana komunikasi antara suami dan istri ya. Gimana komunikasi suami dan istri, karena setiap rumah tangga itu beda-beda ya, kondisi rumah juga beda-beda. Apa sih kok segala? Neng, lagu dia ini. Coba. Pegang aja ya. Terus. Menurut Mana lagi? ini gimana? Kalau misalkan yang kayak lagunya ini. ini jadi ngomong jadi aja tuh. Sorry bro, terus lanjut. Serius, lanjut. Terus. Gunungan. Dia tuh mic-nya ini bros. Ini mic-nya. Nah, jadi tutupin ini mic-nya. Nah, gitu. Jadi gimana pegangnya? Jadi tutupin. Nah, gitu ya, gitu. Harus kepecet. Yang mana? Gini aja mending gini nih biar nggak kepecet. Ini aja. Ya. Oke, Terus. ini pasti yang beli ibu ya? Ini dong. Lucu banget namanya. Iya, saya kan nggak modal apa-apa. Tadinya pengennya masih pink gitu. Ya Allah. Soalnya sesuai sama personality aku. Kalau di luarnya hitam, garang gitu kan. Dalam hati mah pink gitu. Wah, susah.
hati Hello Kitty teh. Hello Kitty. Terus sampai yang tadi yang apa nasihat tadi? Ya kalau misalkan kata aku mah ya, ada beberapa faktor ya. Si cewek terlalu banyak kiblatnya ke medsos, bener gak sih? Ya, jangankan tadi kayak kalian bilang apa cewek standar TikTok. Benar. Ada juga tau yang ibu-ibu parenting standar TikTok banyak gitu. juga. Ya. Yang aku tahu mah kebanyakan cewek itu standar sub. Nah, yang kadang bikin pertanyaannya tuh kayak Ini serius kia Pak? Itu bener ya? iya tahu. Tapi kan tetap harus ada yang berbobot. Harus ada yang berbobot gitu. Bener. Bukan berbobot. Berbobot. Lanjut. Ya kan kayak misalkan di dalam rumah tangga ya, mereka tuh udah tahu cara mereka buat bahagia tuh kayak gimana. Tapi lihat orang-orang di sosmed, lihat ternyata ada hal yang bisa bikin lebih bahagia. Jadi kita tuh pengen ngikutin mereka, tapi gak kecapai. Seolah kebahagiaan yang udah mereka alami tuh jadi berasa bukan kebahagiaan lagi Jadi jadi. bukan apa-apa tentunya. Nah, iya karena itu kalau misalnya sosmednya dianggapnya sebagai kiblat ya itu salah. Karena kan setiap rumah tangga itu punya ujiannya masing-masing, punya porsi bahagianya masing-masing, jalannya masing-masing. Nggak bisa berkiblat sama satu rumah tangga gitu, bukan satu rumah tangga, maksudnya sama satu apa ya? Satu tujuan aja gitu. Satu acuan nggak bisa. Kalau Gitu. satu ngaco sebenarnya mau macam keselas. Iya, udah jelas sih ke situ. Cuman kan beda-beda, balik lagi beda-beda. Dan dari suatu rumah tangga juga gimana personality suami dan istrinya, gimana komunikasi mereka berdua, gitu kan. Kalau menurut aku ada salahnya, ada enggaknya sih ya masuk ke ya plus minus gitu ya. Plus minus sih sebenarnya kalau misalkan ke situ teh. Karena kalau misalkan kita terlalu kolot gak ngiblat ke medsos, kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman nih, gimana parenting yang bagus buat sekarang gitu, terus gimana kita apa namanya menghadapi apa tuh ya mana tuh menghadapi kenyataan yang berat ini. Oh anjir. Dia ente mau bilang menghadapi isu UTNI. Berat. Masih udah. Udah. Terus Iya, kalau misalkan kata aku gitu sih plus minus ya. Masalah suami patriarki, masalah parenting yang mengarah ke apa, yang mengiblat ke medsos, itu plus minus. Karena jujur ya, aku anak pertama pun aku banyak baca-baca di medsos, banyak lihat di medsos gitu. Ini harus apa, tapi nggak menutup mata sama parenting yang zaman dulu. Karena apa? Yang zaman dulu juga nggak sepenuhnya salah. betul. Nggak sepenuhnya salah. Bahkan untuk sekarang aku menerapkan parenting POC. Betul, memang harus kayak gitu. Bukan Dari cinta cara parenting ya, tapi ada beberapa momen juga cinta parenting gitu betul. kan. Cuma maksudnya kan dalam artian dengan keadaan keadaan dunia sekarang kayak gini, terus lingkungan yang seperti ini, memang harus jadinya kita nggak bisa ngambil general parenting, lebih baik ke hybrid lah ya. General parenting ya, POC ya. Ya, apalagi dengan setelan pabrik yang begini nggak bisa tuh cinta parenting, mohon maaf. Apa nangis? Hah? Mau makan nggak gitu kan? Ya Bi ya, Mau makan nggak pakai pasok keting? Mau makan nggak? dia ngomong gitu ya Bi ya. Mau makan nggak? Kalau mau makan ya udah, ya mama pergi gitu ya Bi. Terus? Ya itu plus minusnya dari medsos itu gitu. Kalau misalnya kita pintar-pintar mah ya mendingan dikombain aja, kenapa enggak? Iya sih. Terus aku juga sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu harus dibekali sama yang namanya ilmu, ya enggak sih? Betul. Dan aku orangnya tim mageran. Betul. Si mama selalu bawelin ke pengajian, kamu ke pengajian, ya. Kita kan ada Oh, itu HP. dekat dengan Allah ya. Anjir. Ya kan maksudnya kalau misalnya buat kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain aku nggak suka gitu, Iya, aku nggak suka gitu. Ada HP, kita pengguna smartphone, kenapa kita nggak smart buat gunain itu? Betul. Kan sekarang banyak tuh ceramah-ceramah. Ini tuh pengajian ujungnya bukan pengajian malah gosip. Iya, bikin Ya. seragam. Oh, anjir. Terus ke masjid-masjid yang lagi viral. Ya. Sampai pernah ya disinggung sama Ustadz Evi Effendi-nya. Ibadah yang terbaik itu yang nggak dipublikasinya. Itu ke depan jamaahnya. Si jamaah-jamaah itu dia pegang HP ngerekam dia gitu. Terus publikasi deh ya. Publikasi deh. Berarti mereka tuh datang tuh nggak meresapi gitu apa yang diomongin
gitu kan. Jadi kayak seolah maaf ya, kayak seolah mereka tuh pengen dapat validasi doang gitu. Tong Yoyo tanyain kameramennya. Tadi kita ngomongin kan kemarin ada orang statusnya tentang pengajian kan. Tadi ngapain? Karaoke anjing. Oke, sip. Oke, kita terlalu jauh. Tolong sudah skip. Balik lagi ke masalah yang tadi. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu nih, waktu juga udah lumayan kayaknya ya. Jam bro. Sejam Jadi kalau misalnya apa sih yang bisa ingin kasih advice buat cowok-cowok yang mungkin yang udah baru mulai berumah tangga, atau mungkin baru mau, atau misalnya emang sedang mencari lah, apa sih advice yang bisa dikasih dari sisi cewek ya? Si cewek ini waktu pengalaman ini dari pas jadi sampai jadi berumah tangga itu gimana? Apa yang bisa dikasih lah? Ya, untuk cowok-cowoknya sendiri ya, tolonglah lihatlah istrimu di rumah. Lihatlah istrimu di rumah, jangan macam-macam gitu. Emang biasanya macam-macam apa sih? Nah, kira-kira gitu. Jelasin lagi. Iya, jangan macam-macam, jangan matang-matang di rumah. It's fine gitu kan sama istrinya, tapi di luar petakilan kan janganlah gitu. Emang ada petakilan? Ih, masa mau panjang lagi sih? Oh iya, sorry, Katanya. maaf. Itu nanti aja di luar ya. Ya jangan petakilan gitu. Gak semua orang bisa menerima petakilan kamu dengan bercandaan juga, ada juga dengan perasaan ya. Hati-hati, tolong hati-hati. Terus Ya itu sih gitu. Dan buat yang ceweknya juga tolong ya, cewek-cewek yang masih single yang di kantoran, kalau misalkan ada yang mepet, lihat dulu latar belakangnya udah punya laki apa belum. aku pernah ada gitu juga lagi. Pernah ada gitu lagi pas lagi langsung si anak cewek langsung, "Atuh deh, kau udah." Ya, langsung gitu. Ya kecewa. Enggak kecewa sih, janganlah. Ya untungnya. Iya, terus. Ya udah gitu aja. Ya pokoknya cross check lah latar belakangnya. Jangan sampai jadi perusak hubungan orang. Betul. Apalagi mungkinnya kalau menurut aku mah cewek tuh jatah gagalnya sedikit daripada cowok. Soalnya kan tingkat ya apa? Kayak tadi aku bilang, cewek tuh kalau misalkan sekali gagal, rasa insecure-nya tinggi gitu. Beda sama cowok, mau berapa kali pun gagal, ya si cowok mah udah didesain kayak buat siap tempur gitu. Masa sih? Katanya waktu itu ada yang stres sampai rebut rontok. Itu mah aku. Oh iya, makanya itu berarti. Ya makanya kan udah gagal, harus bangkit lagi. Tapi waktu pas stres rambut rontok mah bukan rambut rontok, terus berarti belajar jadi biksu. Langsung dia balak genep gitu. Anjir. Oke. Ya menurut aku mah kayak gitu. Ada lagi nih? Udah sih. Udah. Gitu aja. Ada lagi nggak? Udah. Kamu coba. Apaan? Belum masih konklusi. Konklusi apa? Jangan salah tangkap lah. Pada konten teh, jangan diambil setengah-setengah anjing. Hah? Ya emosi yang tertahankan. Kesalahan ada. Luapkan lah. Ya, nah gitu aja maksudnya. Apa yang masuk untuk saat ini mungkin lebih bukan lebih ke pahami konteksnya ya guys. Jangan dilihat kulitnya. Tapi lihat dilihat kayaknya kesal juga. yang mulai kesel sama kamu. Pahami konteksnya aja sih kok kata aku mah. Biar nggak salah paham, karena beberapa kalau kita bisa lihat informasi sekarang tuh banyak yang kulitnya terus baik, goreng. nggak kulitnya baik tapi dalamnya ternyata konteksnya buruk. Ada juga yang konteksnya buruk kayak pas dilihat kalau kita lihat dalamnya ternyata baik. Ada baiknya. Makanya nonton YouTube-nya yang full gitu. Jadi ngebantu kita engagement gitu. Iya. Iklannya. Ya masuk ya. Oke, mungkin udah aja dari kita bertiga. Ya. Apa ya? Hujan jir. Ya hujan, nggak usah pakai anjir. Oh iya, oke. Maaf ya Allah. Katanya kan lagi hujan itu dijabah katanya. Ya Allah, kasih nafas jodoh ya Allah. Astagfirullah. Amin. Senur juga ya Allah. Amin. Ya. Mungkin segitu dari podcast episode kali ini. Kan udah. Udah. Biar gak terlalu panjang. Uploadnya tuh butuh kuota. Oh iya benar, sorry. Ya mungkin segitu dari episode kali ini. Sebelum penutup sih saya Nopan. Saya Ahmad Abdullah.
Astagfirullah. Kalau gitu namanya. Perlu KTP dia. Ini. Sekian dari Sampai kita. ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.